Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menangkap balam di hari Kamis dari jawaban salam, nampaknya THR sudah habis. Saya ulang Bapak Ibu, terbang tinggi si burung balam, burung hinggap di pohon jati. Bapak Ibu yang menjawab semangat salam, saya doakan cepat sampai ke tanah suci. Yang diam agak 50 tahun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabiyil ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Atbatan ya jiratal alamin ya muhainal judi wal karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Sama-sama. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa atfatan ya jiratal alami ya uhainal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sama-sama semua yang ikut sholawat dapat syafaat. Yang ikut sholawat gajinya nambah. Yang ikut sholawat rezekinya nambah. Yang ikut sholawat istrinya nambah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Banyak yang tak berani nampaknya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah subuh hari ini Allah berikan kita nikmat yang sangat istimewa. Apa nikmat itu Ustaz? Nikmat bisa sholat subuh berjamaah. Ini nikmat akhir zaman ini yang semakin banyak Bapak Ibu yang Allah muliakan sulit dikerjakan orang. Tapi berbeda dengan jamaah yang ada di daerah Tapung Pasar Minggu ini, dikumpulkan di majelis taklim fastabiqul khairat. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah menyempatkan diri hadir bersama di majelis taklim yang dimuliakan Allah ini diberikan Allah balasan terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Tak ada untungnya untuk Allah Bapak Ibu hadir subuh hari ini, tapi kitalah yang beruntung dipertemukan Allah dengan sahabat-sahabat yang baik, sahabat yang istiqomah dan guru-guru yang istiqomah. Jadi kami ini hanya pelengkap saja, ya. Pelakon utama, suhu guru besarnya adalah Ustadz Ajirwan Mustaqim, insyaallah.
Kita doakan beliau diberikan Allah sehat selalu, murah rezekinya, lancar urusannya, nambah hartanya, nambah. Saya tak berani bilang itu. Berarti murid-muridnya yang mendoakan. Dan Bapak Imam Masjid kita, Al-Ustadz juga yang hadir bersama kita, Masya Allah, luar biasa. Kalau pergi ke rantau perapat, singgah sebentar membeli lepat. Hari ini kajian subuh saya betul-betul semangat karena dikumpulkan di jamaah Fastabiqul Khairat. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW, alim ulama, guru-guru kami cerdik pandai yang hadir pada subuh hari ini, tokoh masyarakat semuanya yang hadir, bapak-bapak sekalian daripada masjid dan mushola yang ada di pasar Minggu ini. Dari saya tak hafal dari mana masjidnya Bapak Ibu, tapi insya Allah bukan tentang masjidnya, tapi tentang hati yang menyatukan kita dalam ketaatan. Insya Allah besok kita bersama-sama di surga. Minimal tak sama-sama tetangga lah Pak ya. Bapak yang reguler, saya yang VIP. Atau terbalik, Bapak yang VIP, kami teras-terasnya tidak Bapak. Kami masuk teras surga saja, alhamdulillah. Ya Pak ya. Dan saya hormati juga ibu-ibu yang Masya Allah subuh hari ini hadir sekitar 60. Alhamdulillah bersama para malaikat. Ya Bu ya. Saya sehat ibu-ibu. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu semuanya sehat? Kita bersyukur sekali lagi kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tambah nikmatnya untuk kita. Bersalawat salam untuk Nabi Muhammad. Kita ucapkan sekali lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kita berharap istiqomah kita bersolawat di dunia ini, besok kita mendapatkan syafaat daripada beliau nanti. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subuh hari ini kita ambil bahasan sesuai tema yang ditetapkan oleh panitia tentang penyakit-penyakit hati. Mungkin pengurus banyak sakit hati, maka temanya tentang penyakit. Mungkin Ustaz Mustaqim ada sakit hati sama jamaah mungkin. Oh nah, kenapa disebutkan tentang penyakit-penyakit hati? Karena memang paling banyak manusia ini bukan sakit secara fisik, jasmani sehat Pak. Orang hari ini yang banyak itu bukan sakit fisik atau sakit jasmani, tapi sakit apa? Roha. Badan sehat, tenaga kuat, memikul sawit 100 kilo sanggup Pak. Ke masjid sebelah rumahnya tak bisa. Apa yang sakit kira-kira? Fisik atau rohaninya? Tapi tidak dengan bapak-bapak yang hadir subuh hari ini. Masya Allah, sudahlah fisiknya kuat, rohaninya pun kuat. Apalagi nanti katanya ada sarapan. Tambahku, saya tak tahu jamaah ini hadir karena memang keinginan hati atau karena ada sarapan pagi. Dua-dua Pak ya. Alhamdulillah. Itu hanya bunga-bunga saja. Sebenarnya Ustaz, kami ini yang kami ingin dapatkan adalah ilmu Ustaz. Adapun sarapan itu bonus. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya rasa tak perlu perkenalan diri lagi. Kita sudah ada yang berkenalan juga ya. Nama saya ada di player itu, Bapak lihat, Rahmat Syahroni Al-Asahani. Saya buat supaya orang tahu saya ini orang Asahan ya. Jadi saya ini orang Asahan asli, tapi punya marga Siregar, maka wajahnya segar karena marganya Siregar. Kalau marga saya tadi Manurung, agak murung sedikit. Mohon maaf Bapak yang marganya Manurung. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, hari ini kita mengaji kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Umar Al-Bantani. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani ini salah satu ulama yang disegani ya dulu di Makkah. Bukan orang Arab tapi orang Jawa, orang Banten. Makanya nama kitabnya
Al-Bantani. Ya. Sebenarnya kitab ini adalah kitab aslinya ini Al-Munabbihat 'alal Istidad li Yaumil Mi'ad yang disusun oleh Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Jadi nama kitab asli Nasul Ibad ini sebelum disyarah namanya Al-Munabbihat, peringatan-peringatan 'alal Istidad li Yaumil Mi'ad, untuk persiapan menjelang hari kiamat. Nama kitab aslinya itu, Pak. Yang menulisnya, yang menyusunnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga yang menyusun kitab Bulughul Maram. Ya, lahir tahun meninggal sekitar tahun 852 Hijriah. Nah, kitab itu disyarah, yang mensyarahnya ulama dari Indonesia, orang Banten, namanya Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Apa? Al-Jawi berarti wong Jawa. Ning kene akeh wong Jawa. Wah, Jawa kabeh ngene. Ora. Halo ngalah kita. Ada ngalah kita. Orang awak ada? Ojo ada. Alhamdulillah semuanya berkumpul di sini di masjid Musholla An-Namirah ini. Namanya musholla, tapi jamaahnya macam jamaah masjid. Takbir. Memang belum sarapannya agak berat takbir. Baik Bapak Ibu, supaya dapat barokah kita kirim Al-Fatihah untuk pengarang kitab ini, Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian Nasul Ibad disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, nafa'allahu. Semoga Allah beri manfaat kepada kita bi ulumihima, dengan ilmu yang mereka sajikan kepada kita fi ini di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah wasyaitanir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, orang tua kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, di halaman 46 ada bahasan tentang 6 ini makalah tentang 6 perkara. Makalah yang ke-12 Anil Hasan Al-Basri tentang fasadul qulub, rusaknya hati. Kenapa Bapak Ibu? Rusaknya hati. Anil Hasan Al-Basri, kalau al-muallif dari Hasan Al-Basri, kata pengarang dari Hasan Al-Basri. Siapa itu Hasan Al-Basri? Hasan Al-Basri seorang ulama sufi, akbarut tabi'in. Disebut akbarut tabi'in Bapak Ibu, dia ini adalah pembesarnya tabi'in saat itu, ulama besarnya di kalangan tabi'in. Itu generasi keberapa? Generasi pertama, ya, sahabat berjumpa dengan Rasulullah, beriman berjumpa Rasulullah. Setelahnya baru tabi'in, orang tak jumpa dengan Nabi, tapi dia jumpa dengan sahabat. Makanya guru Hasan Al-Basri ini Anas bin Malik, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu guru-guru dia. Tak sempat jumpa dengan Nabi, tapi masih sanad keilmuannya Rasulullah, sahabat, tabi'in. Kalau kita kan dah jauh Pak, betul ya? Rasulullah, sahabat, tabi'in, apa lagi? Tabi'in sampai ke Ustaz Azirwan Mos Hakim, ya kan? Sanad ilmunya sampai ke jamaah masjid Pasar Ming. Jadi sanad keilmuan itu jelas. Nah, supaya Ustaz, karena besok ada pertanggungjawaban di akhirat. Dari mana kalian ngaji itu? Dari Ustaz Syahroni. Syahroni dari mana? Dari guru saya, Abuya Allah yarham almarhum Ki Haji Alimuddin Siregar, salah satu ulama Asahan, meninggal tahun 2012. Dari mana beliau? Dari gurunya Syekh Mutar Muda Nasution. Dari gurunya mana? Sampai ke Syekh Mustafa Husain, pendiri Mustafawiyah Purbabaru. Sampai dari ke gurunya, belajar sampai ke Rasulullah SAW. Itulah perlunya sanad nih Bapak Ibu. Jadi tak boleh belajar itu hanya dari Google. Besok ditanya, dari mana kau tahu? Mbah Google. Nah, Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, Hasan Al-Basri ini orang Madinah, lahir di Madinah. Kenapa dapat gelar Al-Basri? Basri itu apa artinya? Basrah.
Basrah itu di mana? Irak. Bukan Kuantan Singingi. Itu Basrah. Ini Basrah. Basrah. Berarti Kuantan Singingi itu Pak ada hubungan sama Basrah yang di Irak. Ya. Jadi kenapa dia dapat gelar Basri? Karena memang beliau menuntut ilmunya ke dulu pusat ilmu itu Bapak Ibu di Basrah, Kufah, Irak. Nah, Hasan Al-Basri ini ulama sufi, maka kajian ini banyak tentang hati, nasihat-nasihat dalam kehidupan. Ada juga dulu saya baca kisah tentang Hasan Al-Basri ini Pak. Waktu hadir di majelis taklim begini, Hasan Al-Basri sedang ceramah, datanglah orang tiba-tiba mengadu. Wahai Imam Hasan, kata dia, apa itu? Aku nih punya masalah. Apa masalahmu? Aku tak punya keturunan. Apa kata Hasan? Kau balik, kau istighfar saja. Datang lagi orang lain mengadu. Waktu sedang majelis taklim begini Pak, tiba-tiba dari pintu depan datang Imam Hasan. Ya, kami punya masalah. Apa masalahmu? Tanah saya kering, tumbuh-tumbuhan tak tumbuh di tempat kami, kata dia. Udah, kau balik, kau pulang, istighfar saja. Datang lagi yang ketiga, Imam Hasan, hujan tak turun-turun di tempat kami. Kau balik, istighfar saja. Mendengar jawaban yang sama dari semua orang yang bertanya ini, tentu anak-anak murid di majelis taklim itu bertanya, tak ada jawaban lain selain istighfar. Itu kisah dia. Apa jawab Imam Hasan Al-Basri? Dia katakan ternyata apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kepada Tuhanmu karena Tuhanmu Maha Pengampun. Ya, setelah itu apa? Wa yumditkum bi amwal wa banin. Maka Bapak Ibu yang menghambat rezeki datang, yang menghambat kesusahan, yang menghambat pertanian kita kurang barokah, hasilnya kurang banyak, apa yang menghambat itu? Dosa yang banyak, termasuklah penyakit-penyakit hati. Makanya memang Imam Hasan ini spesial, ulama sufi yang terkenal, akbarut tabi'in. Disebut akbarut tabi'in itu kira-kira kalau di pasar minggu ini bisa lah macam Musa Azirwan yang dituakan, kira-kira begitu. Jadi di kalangan tabi'in dia termasuk yang dituakan. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa kata Hasan Al-Basri ini? Anil Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala wa huwa min akbarit tabi'in annahu qala, bahwa dia berkata begini, inna fasadal qulub an sittati asya, sesungguhnya yang merusak hati manusia itu ada 6. Berapa Bapak Ibu? 6. Ya. Apa yang pertama? Awaluha, yang pertama, yadnubuna biraja'it taubah wa fin nuskhah biraja'ir rahmah wa dzalika tamanna. Apa artinya Ustaz? Yang pertama, penyakit hati itu adalah ada orang buat dosa, dia buat dosa dulu, angan-angannya nanti kan bisa taubat. Aduh, ini satu yang dapat menjadi penyakit hati yang merusak hati manusia. Dia buat dosa Bu, enggak apa-apalah, maling 5 kilo berondolan dulu, contoh nih, nanti kan bisa taubat. Enggak apa-apalah, korupsi 70 miliar dulu, nanti kan bisa. Itu dosa-dosa yang besar. Bahkan hatta dosa kecil sekalipun, enggak apa-apalah, saya buat dosa dulu, nanti kan bisa taubat setelah pensiun. Nah, itu Pak, itu akan mengajak kita, mengarahkan kita kepada penyakit hati. Hati kalau sudah biasa begitu dia akan gelap Pak. Kalau hati sudah gelap, payah dibawa mengaji begini. Makanya ada ulama Mesir bilang begini,
Kira-kira hati manusia ini itu sama seperti orang yang sedang sakit. Orang sakit tidak usah dikasih minum, tidak usah dikasih obat, tidak usah dikasih nasi. Kira-kira bagaimana keadaannya Bapak Ibu? Meninggal tidak cepat? Ada orang sudah sekarat di pasar Minggu nih Pak, tidak usah dikasih minum, tidak usah dikasih air, tidak usah dikasih obat, tidak usah kasih nasi, sudah kasih makan, mati tak kira-kira? Apa kata Fathul Mausili, seorang ulama besar? Wa kadzalikal qalbu, begitulah hati manusia ini. 3 hari dia tak dapat siraman ilmu, maka hati pun akan mati. Hati yang mati potensi akan menjadi hati yang rusak. Hati yang rusak akan timbul penyakit hati. Kalau sudah timbul penyakit hati, maka seringlah dia kena penyakit. Ya kan? Sudah sering sakit hati, maka akan sering makan hati. Kalau sudah sering makan hati, maka cepat mati. Kuat betul Pak ngomong matinya nampak. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah muliakan, ada enggak kira-kira orang yang begini Bapak Ibu? Dibuatnya dosa dulu, dia berangan-angan nanti kan bisa tobat. Ada tak yang begitu? Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, Masya Allah, luar biasa ini. Di sini luar biasa. Sambil ngaji sambil minum kok. Sama Ustaz tak ada pula kopi Pak. Ya, bentar lagi datang ya. Alhamdulillah. Silakan bagi. Silakan Pak, sambil minum Pak. Kita santai-santai deh. Suara Ustaz ni kuat, bukan nyomarah enggak. Memang tadi suaranya kuat-kuat memang Pak. Ya, silakan sambil minum. Nah, baik Bapak Ibu yang Allah muliakan. Itu yang pertama yang dapat merosak hati manusia ini. Apa itu Ustaz? Buat dosa dan dia berangan-angan. Apa namanya? Angan-angan dia, alah nanti kan bisa tobat. Udahlah, nanti aja sholat itu. Nanti udah umur 40 baru kita tobat. Angan-angan. Disangkanya dia masih hidup lagi besok. Ya Pak ya. Disangkanya masih hidup dia nanti. Itulah kenapa Bapak Ibu tidak boleh menunda amal soleh. Kenapa Ustaz? Karena awak tak tahu besok masih hidup atau enggak. Macam kajian subuh nih. Udahlah, aku yang bulan depan aja yang hadir sama Musa Ajirwan. Rupanya disangkanya dia masih hidup bulan depan. Na'udzubillah. Jadi Bapak Ibu ingat pesannya apa? Jangan menunda kebaikan. Apa yang bisa Bapak Ibu buat hari ini? Buat. Masya Allah, saya bersyukur. Ini ada majelis taklim kita nih di pasar Minggu nih, sehingga perlahan mulai semangat ngaji itu hadir Pak. Coba Bapak Ibu bayangkan, siapa lagi yang menyelamatkan kita yang awam ini dari ilmu agama, kalau tidak ada orang-orang yang ikhlas untuk menolong agama Allah nih Pak. Maka beruntunglah kalau kita punya kawan-kawan yang soleh. Beruntunglah punya kawan-kawan yang mau mengingatkan kita kalau kita salah Pak. Kadang kita sering tertipu dengan manusia mulut kawan yang kalau kita buat dosa dibiarkannya kita dalam dosa. Tapi kita tersinggung ada kawan yang mengajak pengajian. Betul enggak Bapak Ibu? Diajak pengajian tersinggung dia. Ayolah pengajian. Cuman memang betul. Kadang mengajak pengajian ini pun ada juga caranya Pak. Tak boleh langsung. Ada kawan ni, ayolah majelis taklim kita. Astagfirullah khairat. Abang ku tengok dah tua, rambut dah putih, dah mau tanah abang ku tengok. Itu tak jadi mengaji tu. Jadi Bapak Allah muliakan. Sekali lagi saya ingin sampaikan, ya, jangan pernah menunda kebaikan. Apa yang bisa awak kerjakan hari ini kerjakan. Ya Pak ya? Jelas Bapak Ibu? Jadi apa yang bisa kita buat, kerjakan. Bisa kita menyumbang untuk kebaikan, beri sumbangan. Apa dakwah yang bisa kita kerjakan? Bapak Ibu, dulu ada kisah. Kisah ini pernah terjadi pada masa Sultan Murad IV. Jadi cerita ini disebutkan dalam Mudzakirat, catatan harian seorang sultan. Sultan keturunan Sultan Muhammad Al-Fatih. Ada dulu seorang wali yang dia berdakwah
dia beramal soleh sesuai kemampuan yang dia bisa, Pak. Apa yang dia kerjakan, Ustaz? Adalah seorang soleh di kampung itu, Pak. Apa kerjanya setiap malam? Ternyata orang tak tahu dia ini orang hebat, orang soleh, orang yang dekat dengan Allah. Tapi setiap malam pergilah bapak nih, ya, membeli minuman khamar. Kalau di sini tua, atau topi miring, atau whisky, atau mantan-mantannya nampaknya. Masa lalu, Pak, ya, masa lalu. Semua orang punya masa lalu. Dibeli oleh dia, Pak, dibawa pulang ke rumah. Lalu dia juga pergi ke tempat pelacur. Pergi ke tempat, tiap malam itu kerja dia, sehingga pandangan masyarakat dia ini ahli maksiat. Singkat cerita, bagi Allah muliakan, meninggallah bapak nih, tergeletaklah di tengah jalan, tak ada yang mengurus jenazahnya. Satu malam saat kejadian itu terjadi, sang sultan yang soleh, yang alim tadi ini, Pak, gelisah dia, tak bisa tidur malam itu. Apalah yang membuat aku tak bisa tidur nih ya? Akhirnya Bapak Ibu diputuskannya, apa diputuskannya? Malam hari itu juga belusukan dia. Dipanggilnya satu pengawalnya, dia menyamar jadi rakyat biasa. Ya, dipanggilnya satu pengawalnya, ayo kawani saya, kita jadi rakyat biasa. Kenapa? Kita menyusuri jalanan Turki saat itu. Pergilah Bapak Ibu berdua nih. Jadi belusukan itu sudah ada sejak dulu. Apa bedanya sama sekarang? Belusukan dulu tanpa kamera. Kalau belusukan sekarang pakai kamera. Berjalanlah mereka, sampailah di gang yang agak sempit. Jumpalah Bapak Ibu tadi orang yang meninggal bapak ini tadi, tergeletak di tengah jalan. Digerak-gerakkannya, tak lagi bergerak, rupanya sudah meninggal. Yang dia herankan apa? Sekian banyak manusia, tak ada yang memegang jenazah nih, Pak. Tak ada yang memegang. Ditanyalah sultannya, dia menyamar sama orang yang lewat. Oh pulan, iya. Kenapa kau biarkan orang yang lewat? Kenapa kau biarkan ini meninggal tak diurus? Tak usah diurus, Pak, kata orang yang lewat. Kenapa? Kawan di zindik ini, ahli maksiat ini, kafir ini, gitu. Tahu Bapak, selama hidupnya kerjanya maksiat aja. Pergi ke tempat pelacur, pergi ke tempat penjual khamar, kata orang. Karena itu yang dilihat orang, Pak. Kata sultan yang menyamar tadi, tapi dia ini kan umat Nabi Muhammad. Kenapa tak kalian bolo, tak kalian urus? Akhirnya dia diam. Begini aja kata dia, tolong bawa aku ke keluarganya. Tolong bawa, kita bawa jenazah. Akhirnya dibawalah jenazah bapak ini tadi. Sampailah ke rumah. Sampai depan rumah, menangislah bininya. Ya Allah, Bang. Akhirnya beginilah yang terjadi, Bang. Meninggal kau, Bang. Padahal kau ni orang soleh, Bang. Tak ada yang ngurus jenazahmu. Kau ni wali Allah, Bang. Kata bininya begitu. Tentu orang terkejut, Pak. Sultan ni pun bertanya, wali dari mana? Tiap malam ke tempat pelacur, tiap malam ke tempat penjual khamar. Wali dari mana ini? Kata sang sultan ni, sudah kuduga, Pak, kata bininya ni. Dia tak tahu kalau ini sultan. Inilah yang harus diterima oleh suamiku. Orang tak pernah bertanya dan orang tak pernah tahu apa yang suamiku dapatkan, Pak. Setiap malam apa yang dia kerjakan? Yang nampak orang suamiku itu pergi ke sana buat maksiat. Padahal orang itu tak pernah tahu. Pak, biar Bapak tahu, Pak. Setiap malam lakiku pergi ke tempat penjual khamar, bukanlah dia mabuk, Pak. Dibelinya khamar itu sejauh yang dia bisa,
semampu yang dia bisa, dibawanya pulang ke rumah Pak, sampai kamar mandi dibuangnya satu persatu Pak, khamar tadi. Setelah dibuangnya semua, apa kata dia? Alhamdulillah ya Allah, sudah kukurangi dosa orang-orang yang mau mabuk malam ini. Lalu setiap malam lakiku ini pergi Pak ke tempat pelacur, dia tidak berzina. Apa yang dia kerjakan? Dia membayar pelacur-pelacur itu supaya menutup rumahnya sampai pagi, sehingga tak terjadi perzinahan malam hari itu. Seminimal-minimalnya dia bisa mengurangi. Itulah yang dikerjakan lakiku tiap malam Pak. Yang dinampak oleh mata manusia ini maksiat aja, tanpa pernah klarifikasi. Itulah mata manusia ini Pak. Maka jangan pernah menengok orang dari casingnya Pak, sebelum awak tahu aslinya. Tak tahu kita, ada di antara kita yang tahajudnya tiap malam tak pernah putus. Allah alam. Akhirnya singkat cerita, tak pernah kau larang rupanya. Sudah Pak, kata bininya, dulu udah aku larang. Bang, janganlah kau buat ini Bang, nanti kau mati tak ada yang mengurus kau. Betul ha? Dia meninggal, tak ada yang mengurus jenazahnya. Malah saat itu, saat ku larang, keluar pula dari mulutnya begini Pak, Bang, jangan kau kerjakan ini lagi. Apa yang diucapkan suami ke saat itu? Biarkan aja lah dek, besok yang mengurus saya bukan masyarakat, yang mengurusku besok wali Allah, sultannya negeri ini. Terkejut bininya Pak, terkejutlah tadi sultan itu. Apa kata laki? Yang ngurusnya aja sultan negeri ini. Saat itu juga dibukanya samaran dia Pak. Ya Allah, ibu, benarlah suamimu. Ternyata inilah kenapa aku gelisah malam hari ini. Allah yang menggerakkan hatiku supaya datang aku menengok laki kau ni. Akulah Sultan Murad IV, sultan pemimpinnya negeri ini. Tenang kau ibu, besok pagi jenazah suamimu akan kusolatkan bersama ulama-ulama yang ada di negeri ini. Lihat Bapak Ibu, apa yang dia lakukan untuk menolong agama Allah. Apa yang bisa dia lakukan? Inyo tak bisa berdakwah macam kami-kami ini Pak. Mungkin lisannya tak pandai berceramah, tapi dia punya harta yang dia bisa gunakan untuk mengurangi dosa orang-orang Islam. Tak mungkin bisa sekaligus habis Pak, tapi setidaknya dia mengurangi yang biasanya 50 orang yang mabuk jadi 25 orang. Lihat, dan janji Allah benar. Kalau kau tolong agama Allah, in tansurullah yansurkum, Allah akan menolongmu. Wa yusabbit aqdamakum, Allah akan kokohkan keimananmu. Apa pertolongan Allah yang terjadi kepada bapak tadi? Hidupnya tak sempat tertolong, matinya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kemuliaan yang didapatkan? Disolatkan oleh para ulama yang soleh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, lihat pertanyaannya, besok awak meninggal kira-kira sudah adakah orang soleh yang siap akan menyolatkan kita? Tergantung amal soleh apa yang bapak ibu lakukan dan tinggalkan di pasar minggu ini yang akan diingat orang nantinya. Jadi Allah muliakan, saya ingin mengajak kita berpikir sejenak. Jadi dakwah nih, ya, kita bersyukurlah ada yang menggerakkan, ada orang-orang yang masih mau mengorbankan waktu dan pikirannya. Yang dibutuhkan apa? Dukungan dari jamaah. Apa yang Bapak Ibu bisa buat? Yang bisa ngasih sarapan pagi, kasih sarapan. Itu maksud saya. Yang bisa buat kopi, kopi. Yang bisa ngasih durian, durian. Itu contoh aja itu. Namun kalau ada bulan depan, alhamdulillah, ya kan? Nah, jadi Allah muliakan, balik ke kaji kita tadi. Jadi kenapa muncul prasangka-prasangka itu Ustaz? Sebab penyakit hati. Jadi ingat Bapak Ibu, pesan saya satu, jangan nengok manusia itu dari casingnya sebelum kita kenal asli dengan mereka.
Nah, balik kita ke kaji kitab tadi itu sebagai motivasi supaya Bapak Ibu ini selalu semangat. Ayo kita dakwah, karena pada akhirnya kita mati semuanya. Ya kan? Kan begitu kata Hajjarul Rasyid Jamil. Kata qasidah-qasidah orang tua lama dulu. Ya kan? Sebelum mata pejam, sebelum lidah keluh, hindari perbuatan untuk dunia melulu. Betul. Sebelum mata pejam, sebelum lidah keluh, hindari perbuatan untuk dunia melulu. Di suatu saat nanti kita akan pergi, tinggalkan dunia ini, menghadapi ilahi. Apa yang kan dibawa sebagai persembahan ketika di dunia lupa mengerjakan. Diajak solat tak mau, diajak mengaji tak mau, diajak berjamaah tak mau. Tapi Allah mudahkan. Mudah-mudahan dengan berjamaah ini semakin kuat hati kita, dijauhkan dari penyakit hati insyaallah. Amin ya rabbal. Nah, itu tadi yang pertama, balik ke kaji awak tadi, maka jangan pernah menunda taubat. Jangan pernah menunda taubat kepada Allah SWT. Dan jangan pernah berangan-angan, nantilah aku taubat dah tua bentar lagi, nantilah setelah anakku besar-besar, nantilah setelah cucuku besar-besar. Jangan. Jelas Bapak Ibu ya? Nah, lalu yang kedua, yang dapat merosak hati tua Ustaz. Yang kedua, wa ya'lamuna al-ilma wa la ya'malun. Apa itu Ustaz? Ada orang yang tahu ilmu tapi tak mengamalkan ilmunya. Yang kedua, yang menyebabkan penyakit hati. Orang berilmu tak mengamalkan Orang berilmu tak mengamalkan Siapa kira-kira orang berilmu tak mengamalkan ilmu? Siapa yang potensi akan kena ini? Siapa? Ustaz, guru-guru kena semua. Kami ini kena. Maka nyambut tadi dari rimba panjang. InsyaAllah mudahkan perjalanan ya Allah. Nyupir surang aja sendiri tadi Pak. Alhamdulillah sampai juga ke pasar Ming. Kata orang jauh, enggak. Yang jauh itu masa lalu. Apa yang jauh Pak? Betul? Yang dekat apa? Mati. Yang tajam apa? Lidah. Ya kan? Jadi Allah muliakan, ada bilang yang jauh itu masa lalu. Masa lalu biarlah berlalu. Ya kan? Jadi jangan bapak-bapak dan ibu-ibu sudah ada ilmu tapi tak diamalkan. Jadi kita mengaji ini, buah dari mengaji ini apa? Amal, mengamalkan kaji. Kenapa banyak orang sudah mengaji tapi tak sampai kepada manfaat dan buahnya ilmu? Bisa jadi karena tak hormat sama guru. Dalam kitab taklim disebutkan Pak, kata pengarang. Apa kata beliau? Lamma ra'aitu fi zamanina, kata pengarang kitab dulu waktu dia masih hidup. Di masaku banyak orang yajiduna ilal ilmi wa la yasinuna min manafi'ihi. Dapat oleh inyo ilmu tapi dia tidak dapat manfaatnya. Maka banyak orang hari ini sudah mengaji tapi dia tak berubah juga perangainya. Kenapa Ustaz? Tak ikhlas, niat tak lurus dan lain-lain. Ada adab-adab majelis ilmu itu Bapak Ibu, dan itu dikaji dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ya, itu kami kaji di pondok bersama Abu Ya Allah Yarham Kiai Haji Alimuddin Siregar. Mudah-mudahan nanti kalau suatu saat kita bisa bersua kembali, kita baca kitab Ta'lim itu supaya tahu kita adab-adab mengaji itu. Ya Pak ya? Supaya jangan macam awak mengisi drum tapi bocor, mengisi ember bocor. Begitulah orang yang mengaji tapi tak dapat manfaat ilmunya Pak. Diisi tiap hari, diisi bocor. Nah, jadi Allah muliakan, dapat ilmu diamalkan. Insya Allah. Kita sampai jam berapa, Guru? Ustaz? Ya? 6.30. Oke, masih ada waktu lebih kurang 20 menit lagi. Ya.
Oh, nanti dia tanya jawab. Baik. Mudah-mudahan tak ada yang bertanya. Artinya paham semua. Itu yang kedua. Yang dapat menjadi penyakit hati orang yang punya ilmu tapi tak mengamalkan kaji. Jadi penyakit hati, sombong, angkuh dan lain-lain. Yang ketiga, wa idza amilu, ketika mereka beramal, la yakhlisun, tidak ikhlas, juga jadi penyakit, beramal tak ikhlas. Bapak Ibu datang kemari karena siapa? Harus lurus. Ada orang mengaji nih hadir besok ke Fastabiqul Khairat, insyaallah hadir. Kenapa? Segan awak, udah dua bulan awak tak hadir. Segan. Ada ibu-ibu banyak juga begitu bahasa majelis taklim. Kak, hadir majelis taklim. Hadirlah insyaallah. Soalnya kemarin aku tidak hadir, segan pula ini tak hadir lagi. Bukan karena Allah, karena ya Allah. Luruskan niat. Itulah satu penyebab kenapa juga orang payah mengamalkan ilmu. Banyak mengaji itu kadang ikut-ikut. Ayo luruskan. Yang sudah mengaji kita lurus karena Allah. Karena kita butuh ilmu itu Bapak Ibu. Ya, Allah tak butuh ilmu kita ini. Ya, kitalah yang butuh Allah. Jadi beramal itu mesti ikhlas karena Allah. Sama ustadznya sekalipun harus ikhlas. Tak boleh berharap yang lain-lain. Iya kan? Macam saya tak berharap. Kalau ada alhamdulillah. Kalau tak ada astagfirullah. Nah, dulu memang itu pesan almarhum Buya saya. Saya masih ingat. Syahroni, ya Buya. Nanti kau kalau kau jadi ustaz, ya Buya. Tapi itulah dia pula tahu. Saya tak pernah bercita-cita sejak mondok itu jadi ustaz, tak pernah pula. Karena dulu saya Bapak Ibu, kegiatan saya itu mondok 6 tahun. Setelah mondok saya dulu ikut pelatihan semacam motivator Pak, keliling Indonesia sampai ke Sulawesi, sampai ke Raja Ampat, sampai kami terakhir ke Malaysia 2018 sebelum Covid. Datang Covid, terhenti semua kegiatan itu, buka kitab lagi, mengaji sama kawan-kawan di Pekanbaru. Jadi kami punya kajian rutin sesama ustadz setiap hari Selasa, mulai jam 1, jam 2 sampai jam 5, rutin. Apa yang dikaji? Kitab akhlak, namanya Al-Fawaidul Mukhtarah, karya Habib Zain bin Smith. Itu kami kaji Bapak Ibu, rumah ke rumah sambil silaturahmi Pak, sambil makan. Karena makan ini memang melembutkan hati Pak. Ya, udah lapar tuh buat orang emosi, udah makan tenang bawaan. Jadi wajahnya agak-agak seram sedikit karena belum sarapan. Jadi Allah muliakan, tetap masih mengaji. Ya. Akhirnya apa Ustaz? Saya ingin sampaikan begini, Allah muliakan, pesan Buya saya dulu yang begitu. Ustaz, jangan kau jadi, apa kata beliau? Jangan kau jadi ustaz. Yang walaupun akhirnya kau jadi ustaz, dulu tak tahu akan jadi ustaz. Jangan kau jadi ustaz amplop. Itu pesan beliau. Dalam Bapak Ibu. Saya ingat sampai hari ini. Tapi saya itu tak pernah ada niat mematok-matok dan jangan jadi usaha amplop, itu pesan beliau. Maka sampai alhamdulillah amplop tuh saya buang semua. Nah, serius ya, mudah-mudahan Allah jaga hati kita sama-sama insyaallah. Karena kalau gurunya ikhlas, muridnya ikhlas, ilmu itu berkah. Insyaallah begitu. Karena kalau niatnya lain, maka melenceng sedikit. Tak dapat kita berkah karena Allah. Yang kita cari mengaji ini karena apa? Allah. Itulah. Saya datang kemari bukan saya udah hebat, bukan saya udah soleh, bukan saya udah ikhlas, belum. Mudah-mudahan karena datang kemari silaturahmi, gugur dosa saya yang banyak ini Bapak Ibu. Diampuni Allah saya. Ya kan? Karena kata Nabi, wa atbi sayyatal hasanah. Kalau kau masih punya dosa-dosa, iringlah
dosa-dosamu itu dengan perbuatan-perbuatan baik supaya termaafkan. Ya. Nah, jadi insyaallah Bapak Ibu datang dari rumah kemari, pulang dari sini dosanya Allah ampuni. Amin ya rabbal. Nah, jadi beramal itu mesti dalam kitab Tambil Ghafilin disebut, siapa orang yang beramal bukan karena Allah, karena sesuatu, maka nanti di hari kiamat dia disuruh meminta kepada siapa itu dia beramal. Umpamanya dia beramal karena ustadz atau karena Pak RT, segan sama Pak RT, maka besok hari kiamat cari Pak RT itu, minta sama dia pahala. Maka harus lurus Bapak Ibu. Nah, kita Tambil Ghafil itu pun sama, kita pun menampar-nampar awak juga ada. Nah, sama nasoil ibadnya. Jadi beramal itu meski ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang dibaca oleh Imam Ahmad bin Hanbal tentang ini. Ya dalilun, kata dia. Dalluni ala tariqis sadiqin waj'alni min ibadikal mukhlisin. Ya Allah, tunjuki aku ke jalan orang-orang yang benar dan jadikan aku dari hamba-hambamu yang ikhlas, ya Allah. Ikhlas ni Bapak Ibu berat. Ikhlas ni belum ada orang yang betul-betul ikhlas. Yang ada terus berusaha ikhlas tu Pak, kan asal katanya itu kan khalasa. Khalasa itu apa dia? Murni. Makanya surah Al-Ikhlas itu surah yang murni apa Ustaz? Murni, tak ada bercampur apapun. Makanya Allah itu esa tak bercampur dah apapun, tak butuh apapun. Allah murni. Makanya surah Al-Ikhlas. Maka ikhlas tu, coba bayangkan, ikhlaslah macam surah Al-Ikhlas. Apa tu Ustaz? Tak disebut namanya dalam kalimat ayat itu, tapi nama surahnya Coba Pak, surah Al-Falaq, ada enggak kalimat Al-Falaqnya? Qul a'udzu birabbil, ada. Surah An-Nas, namanya surah An-Nas, ada enggak kalimatnya An-Nas? Ada. Qul a'udzu birabbil. Surah Al-Ikhlas, ada enggak kata ikhlas di dalamnya? Coba baca. Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yakul lahu. Begitulah ikhlas tu Pak. Tak disebut nama awak di situ, tapi tetap ikhlas kita beramal karena Allah. Orang sekarang tak disebut namanya di papan pengumuman, mana namaku gitu. Tapi bukan jamaah masjid yang ada di pasar Minggu ni. Ini ikhlas semua insyaallah. Yang masuk yang mana? Yang di luar. Yang di mana? Bukan jamaah dalam nih, jamaah yang di luar. Cuman yang di luar itu sedang di dalam sekarang. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan. Balik ke kaji awak lagi tadi, ya. Ikhlaslah Bapak Ibu Allah muliakan, ya. Mudah-mudahan amal kita tak bercampur dengan apapun. Semua tertuju karena Allah Subhanahu wa taala. Mengaji karena Allah, bersedekah karena Allah, berbuat beramal karena Allah. Itu yang dapat juga menjadi penyakit hati apa Ustaz? Orang beramal tidak ikhlas. Pertama tadi apa? Berdosa, berangan-angan, taubat. Yang kedua, belajar tapi tak mengamalkan jadi penyakit hati. Yang ketiga, beramal tapi tidak Yang keempat, menjadi penyebab asbab penyakit hati. Kopi tak ada kopi. Sudah awak singgung tadi kopi, yang datang teh. Nampaknya tak ikhlas Ustaz ni nampaknya. Ikhlas. Udah ini aja. Saya bercanda itu. Tapi kalau ada alhamdulillah. Yang keempat yang dapat jadi penyakit hati, merosak hati kita. Kata Imam Hasan Al-Basri, wa ya'kuluna rizqallahi wa la yashkurun. Dimakannya rezeki Allah, diterimanya nikmat rezeki dari Allah,
tapi tak pernah bersyukur. Jadi penyakit hati, Pak. Betapa banyak awak yang dapat nikmat dari Allah. Dikasih Allah awak lahan, dikasihnya awak harta, sholat masih tinggal-tinggal, sedekah masih sedikit. Itu bagian daripada kurangnya syukur kepada Allah. Bapak Ibu Allah muliakan, hati-hati. Semakin banyak nikmat yang Allah kasih kepada awak, Pak, tapi semakin jauh kita kepada Allah. Khawatirnya itu bukan nikmat, itu laknat. Apa kata ulama? Kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Segala nikmat yang kau terima tidak membuatmu dekat kepada Allah, itu bukan nikmat, itu bencana. Dan banyak orang tertipu. Sama halnya ilmu pun sama, dikasih Allah ilmu malah sombong, sama, itu bukan nikmat, jadi bencana. Maka bagi Allah muliakan, mudah-mudahan ya rezeki yang Allah kasih kepada kita, semakin banyak yang Allah kasih, semakin banyak bersyukur kita. Cara bersyukur itu bagaimana? Termasuklah sholat, beramal soleh, itu bagian daripada rasa syukur kita, Pak. Maka syukuri rezeki, ya, jangan dikutuk, jangan dikutuk pula. Disebut ulama dalam kitab ini, fasyukru ijra'ul a'dha fi maradhatillahi ta'ala wa ijra'ul amwalu fiha. Syukur itu apa? Menggunakan seluruh anggota tubuh yang Allah kasih ini untuk mencari ridho Allah, itulah syukur. Dan menggunakan harta yang Allah kasih untuk mencari ridha Allah. Jadi Bapak Allah muliakan, ada orang-orang wa may yaraduna bi kismatillah, mereka tak ridho dengan pemberian Allah Subhanahu, tak qanaah dia. Apa itu qanaah? Qanaah itu istighna'u 'anil katsir, ar-ridha bil qalil wal istighna'u 'anil katsir. Qanaah itu dapat seketek inyo alhamdulillah bersyukur, dapat banyak cukup. Itu qanaah. Dapat sedikit alhamdulillah, dapat banyak cukup. Lawannya apa? Dapat sedikit mengutuk, dapat banyak kurang. Nah, serakah. Jadi Bapak Ibu, ya, dapat sedikit alhamdulillah, dapat hasil sawit agak 200 ton alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Nah, jadi Allah muliakan, jangan kita ini tak ridho dengan pemberian Allah. Kata Allah dalam hadis qudsinya apa? Man lam yashkur li na'mai, siapa orang yang tak bersyukur atas nikmatku, walam yasbir ala balai, tak sabar atas ujian yang ku kasih, walam yarda bi qada'i, tak ridha dia dengan segala ketentuanku, fal yakhrus min tahtis sama, silahkan keluar dari pasar minggu ini, cari Tuhan selain Allah. Ada Tuhan selain Allah? Ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah muliakan, ternyata asbab banyak menjadi penyakit hati itu apa? Makan nikmat dari Allah tapi tak bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu, semua yang kita punya ini akan kita tinggalkan semuanya, ya kan? Maka itulah ada kasidah yang kami rilis kemarin Bapak Ibu di YouTube itu, judulnya Sadarlah. Lagu lama, lagu El Soraya juga, cuman kami cover ulang. Apa kata nasihat dalam kasidah itu? Sadarlah engkau wahai insan, walau hartamu berpasir intan, harta dan benda tidakkan kekal, ilmu dan amal yang menjadi bekal di samping dirimu tiap saat, mengiringmu ke liang lahat. Bila engkau telah menutup mata, harta bendamu sudah pasti tinggal, tak dapat dibawa lagi serta, selain hanya jasad dan amal.
Bila nafas tinggalkan badan, tinggallah jasad tidak bernyawa, hanya kapas dan kain kafan serta amal yang dibawa. La la trodeng 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 dong deng. Apa yang dibawa? Ilmu sama tak ada yang lain. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ayo jangan jadi rezeki yang Allah kasih itu jangan jadikan penyakit hati. Apa kata Habib Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, ridolah kau terhadap yang sedikit, konsistenlah terhadap qanaahmu, wa tanaqqalu ilal a'la, maka kau akan dinaikkan Allah hidupmu. Wal anfus, Allah tenangkan jiwamu kalau kau qanaah terhadap Allah kasih walaupun sedikit. Wa bihi tahni'ah, kau akan bahagia, sejahtera hidupmu. Allah jaga engkau, tidak dijadikan Allah engkau capek dari dunia ini. Kata Habib Abdul Qadir Al-Jilani, jadi orang yang qanaah itu diangkat Allah Pak rezekinya, tenang batinnya. Orang kalau terima apa adanya Pak, tenang aja, tak ada masalah. Dia kayak alhamdulillah dia. Ya, dapat sedikit alhamdulillah, senyum aja. Banyak-banyak apa Bu? Dikasih laki uang nimbang sawit, ya kan? Nah, terima aja, senyum aja. Tahu saya hitung, kok kurang lah 50 mana? Yang ketawa berarti merasakan sedikit. Tapi ibu-ibu sini tak begitu ya Bu ya. Ibu-ibu sini soleh. Nah, ya, saya yang masuk ni ibu-ibu yang busana jauh, kira-kira 5 meter lah dari saya. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, jadi ayo kita qanaah, terima rezeki dari Allah, jangan jadi penyakit hati. Yang terakhir, yang kelima. Ya, yang keberapa tadi? Oh, tadi yang kelima. Yang keempat tadi wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Yang kelima itu tadi wa ma yarabuna bi kismatillah, tak ridho sama pemberian Allah. Itu yang kelima Pak, rupanya yang kelima tadi ya. Nah, sedikit qanaah lah sama yang sedikit, pasti ditambah Allah. Sebenarnya yang sedikit itu cukup kalau bersyukur. Kapan yang sedikit tak cukup? Ketika tak bersyukur. Begitu kata ulama. Bagaimana cara Ustaz supaya kita selalu bersyukur? Tengoklah yang dipunya orang itu tak dibawanya mati. Bersyukur apa tu Pak? Itu obatnya. Akan timbul penyakit hati menengok. Tengoklah apa yang dia punya tak dibawanya mati, pasti tinggal semua. Nah, kita pun akan selalu qanaah. Yang terakhir yang keenam, apa yang jadi penyakit hati itu Ustaz? Yang merosak hati itu apa? Wa yadfanuna mautahum wa la ya'tabirun. Apa itu Ustaz? Ikut menguburkan jenazah, ikut mengubur mayat, tapi tak pernah mengambil pelajaran dari situ. Ibu masih ingat Utsman bin Affan tuh manakala dia lewat kuburan menangis coba, basah bajunya. Tapi kalau diperdengarkan kepadanya ayat tentang neraka, dia tak begitu menangis. Hatinya sedih, tapi tak menetes air matanya. Tapi kalau lewat kuburan Utsman nih Pak, basah bajunya. Ditanya oleh sahabat nih, kenapa kau ni asal lewat kuburan menangis? Kalau dibacakan padamu ayat-ayat tak begitu menangis. Apa jawaban dia? Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kuburan rumah pertama yang pasti kita akan lewati sebelum menuju akhirat. Kalau selamat kita di padanya, fama ba'dahu aisar, maka urusan besok di akhirat mudah. Kalau dikubur kita selamat, besok akhirat urusan mudah Pak. Kuncinya di kuburan. Makanya kita ini jangan sombong kalau lewat kuburan. Itulah kenapa sunnah awak ucap salam Pak kalau lewat kubur. Betul tak? Itu yang mati itu Pak, ia tahu sama awak. Kalau lah boleh dia bercakap, apa kata dia?
Sombong kali kalian manusia ni. Salam pun kalian tak mau. Mati juga nyata besok masuk kau kemari. Cuman dia tak bisa bercakap kan? Karena sudah anda boleh bercakap. Ya kan? Anda dia bisa bercakap, awak pun lari. Jadi sunnah, assalamualaikum daraqami mu'minin, ucap salam. Sekurang-kurangnya kata guru saya, assalamualaikum ya ahlal kubur. Tapi tak usah tunggu. Ustaz, salam itu kan wajib dijawab, jadi saya harus menunggu. Bukan apa-apa. Apa tengah malam lewat kuburan, assalamualaikum, ditunggu bapak anu. Waalaikumsalam, Pak. Bapak Ibu hadirin Allah muliakan, itu termasuk kata Ustaz Somad salam yang tak boleh dijawab. Ya, salam ayat. Satu lagi salam ketika imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu saya jawab itu. Waalaikumsalam Pak Imam. Ya, tidak perlu dijawab. Bapak Ibu hadirin Allah muliakan. Jadi balik ke kaji tadi, yang terakhir, ambillah pelajaran. Kafabil mauti wa'izah. Cukuplah mati jadi nasihat, kata Nabi. Ambillah pelajaran. Ya, pelajaran dari kain kapan saat kita dimandikan. Tak ada artinya Pak, sehebat apapun kita Pak. Tak ada orang yang mati pakai baju sendiri. Ada pasar minggu yang pakai baju sendiri orang meninggal? Ya. Bila Israil datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Betul? Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah jadi pembela kita. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Tak ada hebat jawab Pak, demi Allah. Oleh karena itu Allah muliakan, saya sampaikan, majelis taklim ni hadirlah. Sesibuk apapun Pak, hadirlah. Beruntung pasar minggu ni masih ada yang peduli sama majelis taklim Pak. Di kampung-kampung daerah sana, berharap mereka ada kajian-kajian. Tak ada Pak, tak ada yang menggerakkan, tak ada yang ikhlas untuk beramal. Maka saya pesan satu, muliakan guru-guru mengaji di tempat awak, biar syiar agama terus berkembang. Ingat, sehebat apapun awak, sanjungan akan hilang. Sehebat apapun titel dan pangkat bapak, besok ketika awak meninggal, orang tidak akan dibilang, di mana bupati itu, begitu? Nah, di mana mayatnya, mana jenazahnya. Orang tak bilang mana gubernur itu, begitu Pak. Orang tak bilang mana Pak RT. Nah. Hadir Pak RT? Pak RT. Mohon maaf RT. Orang akan bilang mana jenazah. Tapi insya Allah Pak RT kita ini orang soleh. Karena sebagian tempat saya mengaji, saya tanya mana Pak RT-nya? Tak ada Pak RT-nya memang. Nah, ini RT awak di sini. Alhamdulillah. Kita doakan Pak RT sehat. Itu cara kalau sudah terperocok awak. Bapak Ibu Allah muliakan, itulah mungkin kajian kita pada subuh hari ini. Ya, silakan mana tahu ada yang ingin berkeluh kesah, silakan.